daerah yang tengah berkembang, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten penyangga bagi Provinsi Jawa Timur. Di samping letaknya yang dekat dari pusat administrasi kota Jawa Timur, yaitu sekitar 2 jam dari kota Surabaya, geliat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo dirasa cukup pesat. Salah satunya dalam bidang industri serta usaha kecil. Perjalananku di Kabupaten Sidoarjo kali ini mengintip salah satu industri pengolahan mie yang dikenal akan bahan yang cukup unik, yaitu mie sayur. Di sini, setiap jenis sayuran akan diolah menjadi menu yang berbeda-beda tiap sayurnya. Kali ini, aku membantu membuat mie yang menggunakan bahan utamanya adalah cabai. Campuran cabai merah dan cabai rawit yang masih segar kemudian dicuci dan dipotong kecil-kecil agar mudah diolahnya. Ketika diolah nanti menjadi campuran bahan mie, cabai kemudian direbus hingga matang dan sedikit layu. Cabai kemudian digiling dengan mesin hingga menjadi adonan bubur yang lembut agar mudah tercampur dengan bahan lainnya nanti ketika diolah. Inti proses dalam pembuatan mie adalah percampuran komposisi bahan yang tepat. Adonan bubur cabai sebelum dicampur dengan tepung terigu ditambahkan sedikit garam terlebih dahulu agar adonan mie memiliki cita rasa gurih. Selanjutnya, adonan bubur cabai dicampur dengan tepung terigu dan diaduk dengan mesin. Dalam proses pembuatan mie, sebenarnya terdapat 2 macam jenis olahan mie yang biasa dikenal, yaitu mie telur dan mie kering. Produk olahan mie sayur milik Pak Ageng ini merupakan mie kering, di mana proses pembuatan mie sayur hanya mengandalkan percampuran bahan dari tepung terigu dan cabai atau sayuran saja, tanpa menggunakan telur ayam dalam komposisi adonannya. Dan cabai tercampur merata, selanjutnya adalah tahap pemipihan. Adonan dipadatkan menggunakan mesin khusus hingga membentuk lembaran-lembaran dengan ketebalan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, lembaran adonan yang telah padat dipotong atau diiris sesuai dengan ukuran yang telah diatur dan ditentukan pada mesin pencetak. Proses selanjutnya yaitu pematangan atau pengukusan. Adonan mie dikukus atau di steam dengan mesin sekitar 30 menit hingga adonan mie matang. Yang beralamat di Jalan Raya Lebu Sidoarjo ini sudah sekitar 9 tahun silam memproduksi beragam olahan mie instan. Selain memproduksi mie sayur, setiap harinya tempat produksi ini
juga membuat mie telur instan sebagai produk utamanya. Dari mie instan produksi milik Pak Ageng ini adalah kualitas produknya yang selalu terjaga. Selain menggunakan bahan baku yang masih segar, adonan mie diproses secara berkelanjutan hingga menjadi produk mie instan. Adonan mie yang telah dikukus dan dicetak dalam loyang kayu dengan takaran ukuran berat yang beragam langsung dipanggang dengan oven khusus hingga mie benar-benar kering dan siap dikemas. Selain mie sayur dari cabai yang aku buat tadi, mie sayur dengan merek dagang Bumami ini memiliki sekitar 10 varian sayur sebagai bahan utamanya, mulai dari sawi, wortel, tomat, seledri, hingga basil yang dipasarkan sampai ke luar negeri. Sementara untuk produk olahan mie telurnya khusus untuk melayani pasar dalam negeri saja. Mie berbahan dasar sayur organik ini merupakan inovasi dari Pak Ageng guna meningkatkan tingkat konsumsi serta nilai ekonomis dari sayur di wilayah Sidoarjo. Olahan mie sayur ini seolah menjadi makanan cepat saji yang lengkap akan gizi. Selain mengandung karbohidrat sebagai sumber kalori dan energi karena terbuat dari tepung terigu, juga kaya akan serat serta vitamin karena menggunakan bahan sayuran di dalamnya. Wilayah mangrove memang dikenal memiliki karakteristik tanah yang cukup unik. Kondisi tanahnya yang berlumpur, memiliki tingkat keasaman serta kadar garam tertentu seolah menyediakan sumber makanan dan menjadi habitat bagi hewan-hewan yang ada di dalamnya. Salah satunya keong atau sikut. Hewan dari filum Mollusca ini umumnya hidup membenamkan diri di dalam substrat di sela-sela akar mangrove ataupun di dalam lubang-lubang rumah kepiting untuk mencari sumber makanan. Hewan bercakar keras atau biasa dikenal dengan keong gonggong ini sering diburu dan dikonsumsi oleh masyarakat sekitar karena kandungan protein dan kalsiumnya yang tinggi. Tak heran jika keong ini sering dicari untuk dijual di pasar atau dikonsumsi secara pribadi. Kali ini, aku membantu Pak Toyib mengumpulkan keong yang biasa disebut warga lokal dengan istilah keong comcok untuk diolah menjadi salah satu masakan khas Jawa Timur, yaitu rawon. Sebelum diolah menjadi bahan makanan, masyarakat di sini biasanya memisahkan daging keong dengan cara memecah cangkangnya yang keras. Pak, ini saya cuci dulu Pak ya. Dul. Ya ya. Meski kaya manfaat bagi tubuh, namun keong comcong harus diolah dengan benar sebelum dikonsumsi. Hewan bercakar seperti kerang dan siput laut ini, siklus hidupnya akan menyedot apapun yang ada di sekelilingnya untuk dijadikan sumber makanannya. Maka dari itu, sebelum diolah, keong cum-cum harus dicuci berulang-ulang hingga bersih agar lendir yang mengandung racun serta sisa kotoran hilang.
Daging keong yang sudah bersih direbus dengan air mendidih. Untuk proses perebusan keong cukuplah sebentar, hanya sekitar 10 menit. Karena karakter daging hewan moluska ini akan semakin keras bila direbus semakin lama. Sementara keong direbus, Mas Toyib mempersiapkan bumbu masakan. Sebenarnya, proses olahan masakan rawon comcok ini tidak berbeda dengan olahan masakan rawon daging. Awalnya, bumbu rempah seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, daun bawang, jahe, serta cabai diiris terlebih dahulu. Selanjutnya, sebagai bumbu utama, bawang merah serta bawang putih dihaluskan bersama kunyit, kemiri, ketumbar dan juga garam. Tak lupa ditambahkan kluwek sebagai penguat karakter dan warna. Identitas dari masakan rawon yang sangat khas Jawa Timur. Setelah keong dan bumbu siap, tahapan selanjutnya yaitu kolaborasi dari keduanya. Daging keong dimasak bersama bumbu rawon. Untuk urusan masak-memasak ini, Mas Toyib yang bertanggung jawab mengolahnya. Bumbu yang sudah diiris dan dihaluskan tadi ditumis dengan sedikit minyak hingga harum. Setelah bumbu harum, selanjutnya ditambahkan air secukupnya beserta daging keong yang sudah direbus tadi. Dan dimasak hingga bumbu meresap dan mendidih. Dalam piramida hierarki kebutuhan manusia, kebutuhan akan makanan menduduki tingkat paling dasar atau fundamental. Manusia akan mengolah hasil alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Olahan masakan rawon comcok khas pesisir Pedokan ini seolah menjadi sajian masakan lengkap yang kaya akan manfaat untuk menjaga kesehatan serta stamina tubuh. Berdasarkan penelitian, hewan moluska ini memang memiliki kandungan zat protein, zat besi, asam amino, mineral, serta omega 3 yang cukup tinggi. Kandungan asam lemak tak jenuh tersebut cukup baik untuk dikonsumsi guna menjaga kestabilan kolesterol di dalam tubuh dan menutrisi serta menyehatkan otak. Sebagai negara maritim, Indonesia tercatat memiliki vegetasi hutan mangrove terluas di dunia. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 25% dari total luas mangrove dunia, bahkan melebihi negara Brasil, Nigeria, dan Australia. Hutan mangrove sendiri memiliki peranan penting dan manfaat yang banyak, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir karena ketersediaannya sumber makanan yang melimpah pada hutan mangrove. Aku bersama Pak Toyib dan Bu Lis mengumpulkan salah satu tumbuhan minor bagian dari ekosistem hutan mangrove untuk digunakan sebagai bahan makanan, yaitu Sueda maritama atau masyarakat lokal biasa mengenalnya dengan sebutan alur-alur. Tumbuhan yang secara fisik mirip dengan tumbuhan rumput liar ini memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Tak heran bagi masyarakat pesisir, tumbuhan alur-alur merupakan salah satu bahan makanan alternatif yang sering diolah menjadi pengganti sayur. Tumbuhan alur-alur harus dibersihkan dari batang serta daun tua yang sudah kering. Karena hanya daun muda yang masih segarlah yang mengandung nutrisi yang baik bagi tubuh bila dikonsumsi. Daerah di wilayah pesisir Pulau Jawa, daun alur-alur biasanya selain diolah menjadi bahan sayur, juga seringkali diolah bersama santan kelapa menjadi olahan botok. Namun kali ini, aku akan mengolah alur-alur menjadi salah satu bahan jajanan khas daerah Jawa Timur, yaitu kue cucuk. Untuk dibuat menjadi bahan cemilan,
alur-alur harus diolah menjadi tepung terlebih dahulu. Alur-alur ini memiliki sifat layaknya tumbuhan di wilayah mangrove lainnya, sebagai filter alami terhadap polutan dan menyimpan kadar garam. Karenanya, perlu dibersihkan agar zat-zat racun yang terlarut hilang dan rasa asin dari daunnya sedikit berkurang. Setelah bersih, kemudian alur-alur dijemur dan diangin-anginkan di bawah terik matahari sekitar 2-3 hari hingga kering. Sebagai bahan campuran cemilan, alur-alur harus dihaluskan hingga menjadi bubuk tepung yang lembut agar mudah tercampur dengan bahan lainnya. Tepung alur-alur ini merupakan salah satu hasil inovasi yang dilakukan oleh Ibu Lulut bersama kelompok usahanya, Gria Karya Tiara Kusuma di bilangan Kedung Asem, Rungkut, Surabaya. Tepung olahan dari salah satu tumbuhan kawasan mangrove ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya hutan mangrove bagi kehidupan manusia dan untuk meningkatkan nilai ekonomis dari mangrove. Merupakan olahan cemilan tradisional yang memiliki cita rasa gurih dan legit. Sembari menunggu tepung alur-alur yang tengah aku olah, Ibu Lulut menyiapkan larutan gula cair untuk dicampurkan ke dalam adonan nanti. Jika biasanya kue cucur menggunakan tepung beras sebagai bahan utama, namun Ibu Lulut menggunakan tepung dari buah lindur atau Bruguera spesies sebagai bahan utama adonan babon. Tepung dari buah yang termasuk dalam tumbuhan hutan mangrove ini selanjutnya dicampur bersama tepung terigu sebagai pengikat adonan dan juga tepung alur-alur sebagai penambah sensasi cita rasa. Selanjutnya, adonan dari 3 jenis tepung tadi ditambahkan gula cair dan diaduk sedikit demi sedikit hingga seluruh adonan tercampur rata. Agar lebih menarik, Ibu Lulut menambahkan pewarna makanan yang dari ekstrak bunga putri yang berwarna biru. Setelah semua bahan tercampur merata, adonan kue cucur haruslah didiamkan sekitar 40 menit supaya mengembang. Tahapan akhir dalam pembuatan kue cucur yaitu tahap penggorengan, yang merupakan salah satu kunci dalam pembuatan kue cucur. Kue cucur yang baik yaitu memiliki bentuk pengembang dan berserat. Jajanan tradisional yang juga cukup identik dengan masyarakat Betawi ini dinamakan kue cucur karena dalam proses pembuatannya adonan kue harus dikucurkan atau dituangkan ke dalam minyak goreng yang cukup panas dengan cangkir agar adonan kue mengembang. Jajanan tradisional berbahan dasar tepung mangrove ini seolah menjadi cemilan yang cukup akan gizi. Tepung buah lindur yang kaya karbohidrat serta sumber kalori yang di daerah Indonesia Timur juga sering digunakan menjadi bahan alternatif pengganti nasi, berpadu dengan tepung alur-alur yang mengandung protein tinggi yang berfungsi baik untuk regenerasi sel-sel tubuh.